nih? Alhamdulillah ya, tetap semangat kalian semua. Gimana pelajarannya? Asik ya. Tetap belajar karena kalian tidak akan pernah tahu ilmu itu akan berguna untuk hari ini atau esok. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Rahmat Faisal Adi Gunawan, mahasiswa Universitas Undarpasta PGRI Jakarta, program studi bimbingan dan konseling. Senang rasanya Bapak ada di tengah-tengah kalian, di antara anak-anak yang semangat ini. Tentunya di sini Bapak akan memberikan satu layanan yang ada dalam BK, yaitu layanan orientasi, yang dimana layanan orientasi ini adalah layanan pengenalan terhadap siswa, terhadap hal-hal baru yang mungkin yang sudah diketahui atau belum, atau yang pengetahuannya salah tentang itu. Jadi tujuan layanan ini antara lain yaitu agar siswa memahami fungsi layanan BK dalam mengembangkan potensi dirinya. Dan kedua, siswa dapat memanfaatkan layanan untuk mencegah timbulnya masalah. Sekarang Bapak tanya, BK itu apa sih? Apa yang kalian pahami tentang BK? Bimbingan dan konseling. Tapi sebelumnya mungkin fungsi layanan BK atau guru BK yang kalian tahu itu seperti apa? Galak. Terus tukang mendukung. Sebenarnya fungsi BK itu ada dua, yaitu cash dan cashback. Cash itu meningkatkan kehidupan efektif sehari-hari kalian dan mencegah kehidupan efektif sehari-hari kalian yang terganggu. Kayaknya itu terganggu. Itu fungsi BK. Makanya kadang gini, di antara kalian semua apa memiliki masalah? Ya. Apa ada yang nggak punya masalah di sini? Nggak ada. Kalau ada satu anak yang tidak mempunyai masalah di sini, berarti itu adalah masalahnya sendiri. Percaya atau tidak, setiap orang pasti memiliki masalah. Kalau orang itu tidak memiliki masalah, itu masalahnya sendiri. Sekarang kita kembali ke BK. Apa itu BK? Apakah BK sama dengan ahli lain? Mengerti dengan ahli lain? Guru mata pelajaran, psikiater, psikologi, atau dokter? Kalau selama ini guru BK dianggap memberi pelajaran, guru BK dianggap sebagai psikologi, atau guru BK dianggap sebagai dokter. Itu yang kadang salah. Tentunya banyak rumor yang beredar. Ada yang bilang bahwa BK itu tempatnya anak-anak, tempatnya anak-anak dihukum, ketahuan merokok, berkelahi, malas, bolos, dan lain-lain. Sidang di tempat BK, diadili, dihakimi, dan sebagainya. Makanya kalian mungkin enggan ya. Mungkin waktu SMP ada yang pernah masuk ke ruang BK secara sukarela mengajukan diri untuk mengkonselingkan masalahnya? Enggak ya, karena kalian beranggapan bahwa BK itu hal yang menyeramkan. Sebenarnya guru BK senantiasa menghargai apapun keluhan. Jadi setiap kalian mempunyai keluhan, silakan datang ke BK. Semua siswa tanpa terkecuali, bukan berarti siswa yang bermasalah saja yang datang ke BK. Karena BK tempatnya menerima keluhan kalian. Konsultasi terbaik datang ke BK. Jangan sampai terjadi seperti kasus-kasus yang mudah ada di masa pandemi. Siswa merasa dipojokkan lewat bullying media sosial. Ya, bahkan diangkat oleh filmnya. Kalau kalian pernah lihat filmnya mungkin ada film bullying yang gantung diri ketika Zoom. Itu karena
tidak bisa mengungkapkan rasa keluhan kalian yang ada di diri kalian sendiri, bingung mau bercerita tentang apa, karena image-nya apa? Ingin bercerita ke BK, takutnya, ya kan? Pasti kan berpikir itu, takutnya kalian malah dihakimi atau di pojokkan. Padahal sebenarnya guru BK itu selalu menghargai apapun keluhan kalian. Fungsi yang kedua, guru BK akan selalu menerima dirimu dengan segala permasalahan, apapun, keluarga, pribadi, percintaan, karir, belajar, semuanya siap kita terima sebagai guru BK. Makanya kemudian hari Bapak harap nanti kalian setelah melakukan layanan ini bisa mempraktekkan atau minimal sudah tidak enggan lagi untuk masuk ke ruang BK. Ruang BK itu bukan tempat yang menakutkan. Untuk yang ketiga, guru BK selalu peduli dengan setiap masalahmu. Ingat, kita sudah diberikan janji bahwa setiap permasalahan siswa tidak akan dibocorkan ke guru, bahkan kepala sekolah sekalipun. Itu menjadi rahasia antara siswa dan guru BK. Kalian nggak usah takut, karena kita sudah dijanjikan untuk memegang rahasia permasalahan dari siswa. Guru BK selalu mencoba memahami masalahmu, tetap baik tidak kalah pentingnya adalah guru BK percaya menjaga rahasia-rahasia. Tenang, jadi seburuk apapun kalian, seburuk masalah apapun kalian, searif apapun masalah kalian, guru BK akan membeberkan ke kalian. Makanya fungsi yang sekarang saya berikan ke kalian berupa layanan ini adalah memberikan rasa percaya dulu ke kalian. Kalian merasa percaya dan yakin terhadap guru BK untuk kemudian kalian melakukan layanan ke guru BK. Yang tadi saya bilang ya, pandangan keliru tentang guru BK. Guru BK disamakan dengan guru mata pelajaran, guru BK disamakan dengan dokter atau psikiater, guru BK disamakan dengan kesiswaan. Di sini ada tugas pokok masing-masing, berbeda-beda. Guru mata pelajaran memberikan mata pelajaran, mereka tidak bisa mengkonseling siswa, walaupun mungkin bisa, tapi tidak kurang tepat. Dan BK tidak bisa memberikan mata pelajaran ke kalian. Tapi yang bisa BK kasih adalah konseling dan memberikan layanan. Layanan itu bisa berupa layanan kelompok, layanan individu, layanan klasikal yang sedang kita lakukan ini di dalam kelas, dan layanan format lapangan. Itu yang BK bisa kasih. Untuk dokter dan psikiater sendiri sebenarnya ada hubungan erat sama BK. Jadi kalau kalian mau diurutkan, BK itu BK, psikolog, psikiater, dokter. BK mengkonseling. Psikolog menyatakan kalian gila, kalian kurang waras, kalian stres, kalian mengalami gangguan jiwa, dengan menggunakan tentunya tes-tes yang mereka punya. Kalau BK tidak bisa mengatakan misalkan siswa anu, wah dia gila, itu nggak boleh, itu dilarang, itu tidak bisa dilakukan oleh BK. Psikolog bisa mengatakan itu, tapi dia tidak bisa menterapi, mengasih terapi. Yang bisa mengasih terapi itu siapa? Psikiater. Yang ngasih terapi, misalnya psikolog sudah melakukan tes, baru tuh dikasih ke psikiater, tolong anak ini mengalami gangguan mental, makanya mengalami keterlambatan berjalan, makanya di psikiater lah dilatih berjalan. Kalau dokter bisa memberikan resep obat penenang, wah anak ini gila, over,
kasih obat penenang, itu boleh, itu ranahnya dokter. Menerima klien bahwasanya dia mengalami tekanan rumah tangga, stres, dicoba konsultasi dengan BK atau dengan konselor bahasa ininya. Ternyata apa? Orang stres itu nggak butuh obat, butuhnya didengarkan ceritanya. Jadi ternyata dengan dia cerita permasalahan rumah tangganya, terus BK dengan merespon baik dengan teknik-teknik yang telah kita pelajari, berkurang stresnya karena merasa dihargai. Jadi itulah fungsinya kenapa harus dibedakan antara BK, psikolog, psikiater, dan dokter. Jangan sampai terjadi kekeliruan dalam mempraktekkan. Orang hanya tahap stres dikasih obat dia nggak bakal sembuh. Seperti kalian sering terlambat, bisa dikatakan stres nggak Bapak mau psikolog? Bisa. Kenapa? Karena pengaturan waktu kalian ngaco. Menurut psikolog seperti itu. Kenapa? Orang malam jadi pagi, pagi jadi malam. Ya kan? Stres berarti. Terus apa? Dikasih obat. Obat apa? Obat tidur biar badannya bisa tidur. Tapi untuk BK nggak seperti itu. Kalau nanti kalian sering anak yang terlambat, tidak mau mengkonsultasikan dirinya ke BK, apa BK panggil? Panggil dalam artian bukan untuk menghukum. Ingat, pembedanya dengan kesiswaan. Kesiswaan itu fungsinya memberikan terapi atau memberikan hukuman ke siswanya yang melanggar aturan, sanksi. Kalau BK bukan begitu, sama-sama. Ibaratnya kasus telat nih, sama-sama telat. Kesiswaan menghukum, masih telat juga, kita panggil. Siswanya saya panggil, nanti ditanya, cari sumbernya, dan penyebabnya apa. Pak, saya kalau malam suka WA-an sama saya, putusin. Dan bukan, pada gitu misalkan putusin. Terus cari yang baru, yang WA-an aja dulu aja. Atau bilang, Pak saya gamenya kalau malam suka main game, karena kalau sore ya gitu menghilangkan kegabutan kalau malam. Berarti kan ada permasalahan dengan pola pikir anaknya. Kita betulkan di situ. Gimana caranya? Ya tentunya nanti ketika kalian konseling kita akan tahu caranya. Caranya seperti ini untuk menghilangkan kecanduan kalian terhadap game. Caranya seperti ini untuk menghilangkan kecanduan kalian terhadap insomnia yang malamnya tidak bisa tidur. Itu nanti ketika kalian mengkonsolidasikan diri ke BK. Jadi permasalahan apa pula? Pak, saya suka ngamuk. Silakan datang ke BK, konselingkan. Itu ya, jadi perbedaan antara BK dengan mata pelajaran, dokter, psikiater, dan kesiswaan. Tadi di awal sempat kita singgung BK itu apa? Ini bimbingan dan konseling, bimbingan, pelayanan bantuan kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok. Konseling, hubungan profesional yang dilakukan secara tatap muka. Bisa mengerti perbedaannya apa? Bimbingan dan konseling. Bimbingan diberikan sebagai pencegahan sebelum terjadi. Konseling diberikan sebagai penyelesaian atau pengentasan karena akan terjadi. Contoh, saya memberikan bimbingan tentang narkoba, bukan berarti kalian sudah menggunakan narkoba. Sifatnya pencegahan. Jadi gini loh kayaknya narkoba, itu namanya bimbingan. Kalau namanya konseling, misal anak siswa A dengan siswa B berantem.
saya mengkonseling tentang apa? Tentang hubungan antar teman. Karena kejadiannya sudah terjadi. Atau konseling tentang merokok. Berarti kan kejadiannya sudah terjadi. Kalian sudah merokok. Saya bisa mengasih tip merokok ibaratnya dampak negatifnya seperti itu. Itu adalah tentang BK, bimbingan dan konseling. Perbedaannya ya, BK bimbingan itu dikasih untuk pencegahan, konseling itu dikasih untuk pengentasan atau penyelesaian. 4 fungsi BK. Yang pertama fungsi pemahaman, kedua fungsi pencegahan, ketiga fungsi perbaikan, dan 4 fungsi pengembangan. Yang tadi bilang fungsi pemahaman. Dalam setiap layanan BK itu ada ya target minimal kalian mencapai pemahaman tentang teori-teori tentang materi-materi tertentu. Dan nanti di situ ada fungsi pencegahan yang tadi sifatnya bimbingan, mencegah kalian supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus fungsi perbaikan yang sifatnya konseling, kalian dikonseling supaya kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus yang keempat adalah fungsi pengembangan, supaya kalian nanti bisa mengembangkan diri kalian menjadi potensi diri yang lebih baik lagi. Di sini tujuan layanan BK membantu peserta didik dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupan serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya. Tujuan khususnya memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan penjelasan studi, mengembang potensi, menyesuaikan diri, dan mengatasi hambatan. Jadi gini, tidak semata-mata BK itu membantu tentang masalah. Kalian ketika naik kelas 3 bingung mau kuliah atau kerja, itu bisa dikonsultasikan ke BK. Jadi bisa diarahkan, Pak, saya kira-kira cocoknya mana ya? Saya mau kerja tapi saya pengen kuliah. Nanti bisa dapat jawaban di situ. Tentang karir, misalkan Pak, saya mau nikah dulu deh habis ke sekolah, ini nggak masalah. Jadi kalian datang ke BK. Tadi yang sudah di awal diceritakan bahwa BK itu ada syarat yang disampaikan, ada kerahasiaan, terus kesukarelaan dan keterbukaan. Yang disinggung tentang kerahasiaan, bahwa BK itu pasti akan merahasiakan apapun masalah kalian. Yang kedua, kesukarelaan, berarti kalian itu harus mau sukarela untuk bercerita tentang masalah kalian dan bisa terbuka tentang masalah kalian di BK. Di sini 4 bidang masalah kegiatan BK: pribadi, sosial, belajar, dan karir. BK di sekolah pasti hubungannya dengan ini. Pribadi kalian, sosial kalian, gimana kalian berinteraksi dengan teman kalian, dengan lingkungan kalian, gimana belajar kalian, dan gimana nanti karir kalian ke depan. Itu BK yang ada di sekolah. Itu tentang 4 bidang ini pasti bersinggung di situ. Mau dari kelas 1 mau sampai kelas 3 seperti itu semuanya. Makanya kalian kalau merasa sampai enggan masuk BK, bingung sendiri man. Karena BK bukan cuma tempat menakutkan itu, ya. Inilah yang nanti kalian akan dikembangkan, pribadi kalian, sosial kalian, belajar kalian, dan karir. Pasti kalian punya masalah di antara 4 bidang ini. Entah itu pribadinya, entah itu sosialnya, entah itu belajarnya, entah itu karirnya. Belajarnya seperti apa? Misalkan, Pak, nilai saya kok rendah ya? Padahal belajar saya kalau malam sering belajar. Yang salah apa? Nilainya apa belajarnya? Karena nanti cari tahu. Kalau kalian nggak cerita, ya kalian nggak bakal bisa menemukan momen yang tepat untuk belajar. Kira-kira apa penyebabnya kenapa kalian bisa mendapat nilai rendah? Pasti di 4 bidang ini kalian mempunyai masalah.
Makanya di sekolah 4 bidang inilah yang jadi fokus. Ini jenis-jenis layanan yang nantinya kalian bisa dapatkan BK. Layanan orientasi yang sekarang sedang saya lakukan, layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, konsultasi, mediasi, dan yang 10 layanan yang paling jarang dilakukan, advokasi. Apa itu? Misalkan anak-anak ada yang mengalami tindakan pelecehan, baik itu oleh guru, oleh teman, atau oleh siapapun di lingkungannya, itu kita didampingi secara layanan advokasi, pendampingan. Jadi nanti kalian misalkan, Pak, saya seperti ini, dia mau sampai mana? Kita arahkan memang. Kita dampingi secara layanan advokasi, tapi jarang terjadi karena hampir jarang. Ya bukan berarti jarang terjadi, dari pernah ya. Ada juga kasus-kasus yang jadi seperti itu. Pelecehan, diem aja. Jadi gimana? Kita mau bantu, ya nggak bisa. Karena kalian sendiri nggak mau bersuara. Jadi nanti, Pak, saya dapat layanan ini, caranya gimana? Ada yang disaksikan sesuai dengan masa tingkatan kelasnya. Ada juga yang dikasihkan secara kasusnya. Tergantung kasus kalian itu apa. Kalau misalkan masalah pribadi kayak layanan konseling perorangan, itu berarti kalian yang datang ke kita, bukan kita yang ngasihkan. Jadi kalian yang datang, kalian datang bercerita, itu nanti kalian bisa mendapatkan layanan konseling perorangan. Kalau konseling kelompok atau bimbingan kelompok itu biasanya diprogramkan oleh guru BK. Diadakan kayak gini seperti ini. Nanti diadakan tanya jawab, diadakan pengisian angket. Dari situ nanti ketemu, oh ternyata siswa ini bermasalah. Itu nanti bisa tindak lanjutnya ke konseling perorangan. Penguasaan konten itu nanti adanya biasanya layanan yang berhubungan dengan tugas. Bapak kasih tugas ke kalian untuk mempraktekkan gimana mengurangi dampak menyontek. Penguasaan biar tidak menyonteknya itu yang nanti bisa dikatakan penguasaan konten. Ini ya gambaran-gambaran tentang BK. Ada yang ingin ditanyakan tentang BK atau seperti apa? Terserah apa aja. Silakan. Sebelum nanti Bapak yang bertanya. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, baik, kalau mau tidak ada, Bapak mau mengevaluasi tentang materi tadi. Hanya perwakilan aja. 10 siswa mengisi lembar kerja siswa ini. Silakan isi sesuai pemahaman kalian. Bisa ya? Random ya? Bagi ke belakang, silakan siapa aja yang orang. Ini banyak orang. Ini dua orang. Ini dua orang aja. Isi. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan isi.
pengalaman kalian tentang BK. Secara random aja ya, acak aja ya. Nggak disebutin namanya kan? Iya, jangan dibaca di sejarah. Oke. BK dan ahli lain. BK bimbingan konseling. Psikolog menyatakan bahwa pasien tersebut memiliki gangguan mental. Oke. Dengan keluhan, menyelesaikan masalah, psikiater memberikan layanan terapi, dokter memberikan obat. Bagaimana mendapatkan layanan? Mendatangi BK, menceritakan masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir, mendapatkan bullying atau pelecehan, ya, meminta pendapat dan saran untuk kedepannya. Di sini berkoreksi ya, bahwasannya BK tidak memberikan saran, ya, saran tidak, bukan nasihat. Yang diberikan itu nasihat. Jadi nanti gini, apapun yang kalian ceritakan, keputusannya ada di diri kalian sendiri, bukan ada di guru BK. Misalkan gini, Pak, saya mau kuliah atau kerja. BK nanti mempertanyakan balik, kemampuan kamu apa? Keluarga saya kurang mampu, berarti saya harus kerja. Tapi saya pengen memperbaiki diri atau pengen memperbaiki perekonomian, saya pengen kuliah. Nanti BK bisa menasihati seperti ini. Coba cari perkuliahan yang sifatnya karyawan. Bisa kalian kerja sambil kuliah. Menurut kamu gimana? Jadi ini pertanyaan balik ke siswanya. Menurut kamu gimana? Oh iya ya Pak, berarti saya bisa kerja sambil kuliah. Jadi saran dan intinya semuanya ada di diri siswa sendiri masing-masing. Oke, ini udah cukup bagus. Kita review satu kali lagi ya. Ini hampir sama untuk BK dan ahli lainnya, cuma di layanannya datang ke ruang BK untuk berkonsultasi. Bukan berkonsultasi ya, BK bukan konsultasi tapi konseling, sifatnya curhat. Kalau konsultasi itu berarti harus ada solusi, sedangkan BK itu solusinya ada di siswanya sendiri, terserah siswanya mau ngambil jalur A atau jalur B. Tapi nanti BK mengasih gambarannya terbaik. Jalur A itu seperti ini nanti kalau kamu ambil. Jalur B seperti ini yang kamu ambil. Kira-kira kamu mempertimbangkannya mana? Mau A atau B? Gitu ya. Baik, terima kasih. Bapak rasa kalian sudah cukup paham tentang BK. Semoga kalian dengan penilaian layanan BK ini, penilaian kalian terhadap BK menjadi membaik, menjadi tidak takut lagi dengan BK, tidak sungkan-sungkan lagi untuk bercerita tentang BK. Oke ya, Direktur BK saya mungkin sekian saja layanan yang dari Bapak kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.